Halo guys, balik lagi nih sama podcast kita berdua nih. Suara Sumbang. asik. Mana? Rokoknya ada nih. Enjoy. Kita sambil rokokin dulu. Babat sam orna. Rokok nama sampo orna. Jangan nyebut merek bro. Enggak. Tapi Kan Sampo tapi bisa Orna. jadi kita nanti di endorse sama Iya. Sampurna kan? Boy, jangan sampo orna. Iya nggak apa-apa, kita sebut namanya yang jelas biar nanti siapa tahu Sampurna ngeliat nih. Kita bikin podcast lalu ngerokok dengan rokok Sampurna kan. Sampurna tapi koreknya LA. Tapi keren sih hari ini gaya Mas kan pakai kopi kayak hari Madura. Jumat banget. Madura banget. Tapi harus hype gitu. Ayo, Cuy. hari ini agak sedikit hype ya pakai kaos Deus. Buku nih. Iya. Ada buku. Beli di toko. Ada, store langsung. Oh, bukan beli. Barcode. Bukan cuy. beli di ini barang-barang bekas. Ya. Kalau di Surabaya ada tuh Gembong, daerah Gembong. Ada juga TP. Tugu Pahlawan. Ada situ Kalau Plaza. kalau di Jakarta kayak Tugu Senen, Pahlawan. pasar Senen Iya, deh. itu sama aja. Tapi emang OTD Jumatan ya hari ini. Yoi. Pakai kopi hitam, Fans. kaos Fans. Deus, celana jeans, sepatu Vans. Yoi. Kalau di Jakarta hilang soalnya pakai sepatu, Bro. Yoi, me. Oke deh, kita sekarang nih mau ngomongin soal apa sih kayak yang relate juga sama kehidupan anak-anak muda zaman sekarang nih kan. Kayaknya sih yang seru nih ngomong ini ya apa Apaan tuh? adanya permasalahan perselisihan antara anak dan orang tua. Cocok Itu gak sih? banyak banget di Indonesia, terutama bagi keluarga yang emang berbeda prinsip. Anaknya pengennya kayak gini, orang tuanya kayak begini. Banyak banget sih kejadian kayak Nah, gitu kan. Kayaknya banyak. asik nih kalau kita tuker-tuker cerita kan. Kita bagi-bagi pengalaman pribadi dan pengalaman-pengalaman yang kita lihat dari orang-orang sekitar kita. Nah, mungkin karena kita bahas kayak gini, Hmm. jadinya mereka bagi anak atau orang tua banyak yang terbuka. Iya, bisa jadi lebih si orang tua bisa memahami si anak dan si anak bisa memahami orang tua juga. Nah. Bisa jadi jalan keluar lah dari Ah, perselisihan antara anak apa- dan orang tua. yang dikata Anda sendiri 50%. Jadi Iya. kita ambil jalan tengah. Jadi keinginan si anak seperti apa Hmm. diambil 50%, keinginan orang tua seperti apa diambil 50%. Saling menurunkan egoisme masing-masing Nah, dari jalan tengah. Yoi. Oke, ini kita cerita dulu deh. Biasanya sih masalah yang terjadi antara anak dan orang tua tuh seperti apa sih biasanya? Biasanya itu ya kalau nggak cocoknya sama pendapat orang tua, kebanyakan kayak Contohnya seperti apa? Mungkin bisa diambil dari pengalaman pribadi Ah. atau yang Mas tahu dari orang-orang sekitar gitu. ini dari itu sendiri ya. Kayaknya orang tua itu kebanyakan pengen anaknya begini, anaknya begini. Sesuai dengan keinginan mereka lah ya. Nah, tapi kebanyakan anak pengennya kayak gini. Berbeda ya. Berbeda banget, cuy. Walaupun kadang-kadang sebenarnya tujuannya sama. Sama-sama Tapi pengen sukses ya. ya, tapi dari caranya Berbeda. orang tua kayak gini, dari kita sendiri caranya kayak gini, jadi berbeda. Berbeda. Jadi Jadi bisanya ya nggak sama, apalagi anaknya sama-sama jadi api, orang tuh jadi api, kebakaran deh. makin kebakar, Bakar cuy. Nggak bisa. api. Ya salah satunya bisa jadi air, mungkin biar nggak apinya biar Bisa nggak jadi kayak amer. gitu. Apa air, Oh, air. Sorry. bukan amer enak, cuy. Itu pembahasan kita yang sebelumnya. Ini kita bahasan yang lebih baik-baik. Kalau menurut kamu sendiri itu Kalau gimana? menurut saya sih ya kebanyakan banget anak-anak muda zaman sekarang itu kan karena kan sekarang zaman udah mulai berubah ya gak sih? Makin itu Iya, jadi yang diinginkan oleh orang tua kita sama apa yang ingin kita lakukan tuh kadang-kadang berseberangan gitu loh. Nah. Karena kan kayak mungkin kayak banyak orang yang pengen anak muda zaman sekarang pengen jadi YouTuber gitu kan. Sedangkan orang tuanya pengennya kamu harus sekolah jadi dokter, jadi ini, jadi itu gitu kan. Kerja kantoran gitu. Sedangkan sekarang kan kerja tuh nggak harus kantoran, Bro. nggak harus Kerja tuh bisa banyak. kita bisa buka usaha kayak di Stro, clothingan, Nah. bisa jadi YouTuber, bisa jadi podcaster. Banyak gitu loh cara-cara buat sukses gitu. Sedangkan orang tua mungkin pada zamannya kan belum ada teknologi media kayak sekarang kan. Belum secanggih Belum sekarang. secanggih sekarang, bahkan ada yang belum ada gitu kan. Jadi mereka hanya berpatokan sama zamannya mereka aja gitu loh. mereka- Gak mau berkembang Nah, ngikutin zaman. iya, Itu banyak banget sih kejadian-kejadian kayak gitu. Banyak banget. Ini ada nih teman saya yang dia tuh buka apa ya, all shop dari sejak SMA. All shopnya cuma jualan sepatu, jam tangan, semuanya Fashion lah ya. fashion pokoknya. Tapi sama orang tuanya ya, ada orang tua yang emang ngeduknya buat kayak gini karena dia ngerti anaknya kayak gini. Ya, tapi banyak juga orang tua yang anaknya buka ini
tapi orangnya nggak mau, Orang tuanya orang nggak tuanya setuju, nggak mau, nggak setuju, mensupport lah. nggak mensupport. Jadinya anaknya ya kayak gimana ya, kayak kayaknya saya sendiri gak dipercaya di sama Kayak orang tua berontak saya, akhirnya ya berontak. jadinya ya. Jadi punya pikiran buat harus kayak gini, harus kayak gini, nggak seperti orang tua yang inginkan. Jadi mereka kayak Nggak gimana ya, sinkron lah ya, kayak berselisih paham. kayak sesuai jalan saya sendiri kah, nggak usah nurutin orang tua Akhirnya kayak gitu. berontak. Nah akhirnya berontak, Itu itu yang yang bikin. sebenarnya jadi salah ya. Nah gitu. Seharusnya ya gitu loh. Seharusnya orang tua juga bisa. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, yang terpenting itu seharusnya orang tua mengerti dan mengenal anaknya dulu sih. Agar Lebih bisa dalam. agar bisa tahu juga passion anak itu di mana, keinginan si anak itu seperti apa gitu. Karena banyak banget kan orang tua sekarang tuh yang nggak mau melihat anaknya seperti apa, nggak mau mengenal anaknya seperti apa, pokoknya gue mau anak gue jadi dokter ya harus jadi dokter, padahal bukan fashionnya dia gitu kan. Nggak, Sulit, sulit banget. kasihan gitu, akhirnya jadi nanti nggak maksimal gitu kan. Kayak apa yang dikerjakan anak kalau dipaksa itu nggak sesuai hati mereka, itu bisa bikin kayak gimana ya, bikin potensi mereka nggak Tertutup. kelihatan. Iya, Tertutup. nggak bisa diekspos lah ya, Iya. kemampuannya dia ya. Nah jadi mereka nggak sesuai apa yang mereka kerjain, nggak sesuai apa yang mereka inginkan. Kayak gimana, kayak apa ya, misalnya kamu nih pengen ke jalan sana, ke jalan A, tapi orang tua kamu pengen ke jalan B, tapi di jalan B itu kayak gimana ya, Kamu perjalannya kayak gimana gitu, nggak enak, sesuai, kamu nggak enak suka sama sendiri jalan B gitu. itu karena banyak tikungan tuh gimana gitu ya. Tapi kalau lewat jalan ini, jalannya yang kamu suka, banyak pemandangan kayak gini, jadi enjoy, jalannya enjoy. Jadi hasilnya pun juga lebih maksimal. Dan tujuannya pun sama, ke tempat yang sama. Iya, tujuannya sukses juga gitu. Cuman ya caranya kan setiap orang punya sukses tuh caranya berbeda-beda ya. Cuy. Nah, cuman karena sekarang banyak banget ya, kita nggak menyalahkan orang tuanya aja sih ya. Sama-sama harus saling menurunkan egoisme ya. Cuman kan banyak juga orang tua sekarang yang tidak menyadari perkembangan teknologi, media segala macam gitu kan. Jadi banyak banget yang kayak anaknya cuman bikin video-video doang. Ngapain sih bikin video-video doang? Mendingan kamu belajar. Hasil buat video. Iya, ngapain sih kamu ini jualan oil shop? Nggak ada gunanya. Lebih baik lu kalau mau jualan di toko gitu. Ngapain sih cuman ngomong-ngomong di kamera, direkam kayak kita gini kan? Gak ada gunanya, nggak jelas. Bener kamu belajar, sholat, masuk pesantren, jadi ustadz gitu kan? Iya kan, ada itu. Iya kan gitu kan? Nggak apa ya? Nggak berkembang lah, mengikuti zaman gitu loh. Mereka berpikir hanya sukses hanya dari bangku sekolah. Nah itu salah banget. Iya. Itu salah banget. Kalau menurut saya itu sukses bukan hanya dari bangku sekolah, cuy. Banyak cara. Banyak banget caranya. Tergantung apa yang kamu pengen lakuin, itu harus fokus. Iya, intinya fokus dan harus konsistensi. Nah, dan yang pertama emang support dari orang tua sih. Itu yang pertama. Karena biar kita jadi lebih semangat juga. Ngejalanin semua tuh kita jadi lebih bersemangat gitu kan. Ridho orang tua, ridho Tuhan juga. Iya, itu setuju banget. Setuju. Setuju. Ya kan? Iya, lagian juga kan sebenarnya kalau menurut saya gitu kan, ijazah yang kita dapat dari sekolah itu bukan tanda kita pernah berpikir, tapi tanda kita pernah bersekolah aja gitu. Jadi nggak selalu orang yang bersekolah itu berpikir. Nah, kita tuh bisa berpikir di mana aja gitu. Kita bisa berdiskusi sama orang-orang tuh di mana aja, dapat pembelajaran ilmu tuh dari mana aja gitu kan. Dari apalagi sekarang teknologi media sekarang sudah mulai canggih gitu kan, kita bisa dapat pembelajaran soal kehidupan bisa dari YouTube, kayak dari motivator gitu, kita lihat videonya, dengerin podcast orang-orang buat membuka pemikiran kita tuh banyak gitu. Banyak banget buat cara jadi kita jadi diri sendiri dan bisa menggapai keinginan kita sendiri. Iya, untuk pada cita-cita tuh gak harus dari sekolah gitu. Walaupun memang sekolah penting, pendidikan penting. Karena ya kita bisa pungkiri semua tuh dasarnya dari pendidikan di sekolah gitu kan. Cuman bukan berarti di luar sekolah nggak penting. Selagi positif ya nggak masalah gitu kan. Pernah dengar gak kalau ada orang tua yang ngomong tuh jangan bergaul tuh sama orang sana, sama anak ini, dia nggak sekolah. Pernah sering banget kejadian kayak aduh jangan main sama dia tuh, dia sekolahnya nggak jelas gitu. Berhenti sekolah, jangan main gitu. Jangan main sama dia kayak gini. Itu kasar banget cuy. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu, ngejudge orang kayak gitu nggak boleh. Iya kan sekarang kan gitu kan, jangan main sama dia, nggak sekolah, hidupnya nggak akan sukses. Itu kan kayak mendahului Tuhan gak sih? Emang siapa gitu ngomong kayak gitu. Sedangkan banyak juga orang yang nggak sekolah tapi sukses gitu. Banyak banget. Ada itu teman saya tuh, ada banyak YouTuber yang emang umur sekian tapi dia bisa sukses. Umurnya masih muda lah ya, relatif muda lah ya. Masih muda tapi dia bisa itu tanpa harus mikirin itu
tanpa tanpa harus tapi tetap sekolah penting. penting lah Karena buat ilmu dasar tuh di sekolah ya, tapi tetap yang di luar sekolah pun kayak pembelajaran di YouTube segala macam itu juga penting juga. Kita harus, orang tua harus menyadari hal itu juga gitu. Kan banyak banget tuh orang tua zaman sekarang yang kayak menyepelekan anak kayak gitu kan, kayak yang tadi kayak kita ngomongin soal bikin YouTube, ngapain sih bikin YouTube, gak penting tau gak sih, apa gunanya, gak akan kemana-mana kamu tuh, lebih baik kamu sekolah sekarang jadi dokter, jadi ustadz, jadi guru, kan banyak kan begitu. Karena mereka nggak tahu hasil, Mereka belum tahu hasilnya, mereka nggak mau ngelihat proses kayaknya. Itu yang lebih penting. Yang terpenting buat kita sendiri itu adalah kita mau berproses, dan kalau udah kita berproses tuh masih maksimal mungkin, ya tergantung Tuhan itu jalannya kayak gimana, tapi kita hajar terus Selagi di hal yang positif. Nah itu, kalau negatif ya jangan. Iya. Terus jadi menurut Mas tuh gimana sih seharusnya sih dari sisi orang tua dan sisi anak itu agar meminimalisirkan perselisihan yang terjadi antara anak dan orang tua tuh seperti apa sih seharusnya? Dari sisi anaknya dulu aja deh. Menurut saya pribadi ya, ini sebagai saya juga sebagai seorang anak, kita harus berani ngomong, Harus berani speak up, harus berani bicara. ngomong sama orang tua. Tapi cara ngomongnya kita harus diatur, Harus sopan, kayak pembawaannya gini. harus benar. Nah ya kalau kita ngomongin keras-keras, orang tua juga mana ngerti gitu. Iya, nggak sopan lah. Nah Kalau tiba-tiba langsung enggak ngomong, itu nggak bener juga, bro. Lu kejak berantem, bro. jangan Apalagi kayak bapak lu orangnya keras, wah dicincang lah, bro. Jangan, bro. jangan lah cuy, jangan. Nggak pernah ngerasain kan, Pernah pedang di ngerasain sini, kan? jangan. Ngomong sama orang cuy. tua kasarnya sebelah orang tua, kita tetap orang tua. Jadi ngomong harus tetap sopan, harus tetap baik. Iya. Kalau nggak mau berselisih sama orang tua, ngomongin baik-baik kayak gini gimananya, dan anak juga harus perlu dengerin apa kata orang tua. Itu bukan orang tua itu ya. Orang tua beneran, bapak, ibu. Iya, bukan orang tua yang jenggotan, bukan. Yang botak, Bukan. masuk. Bukan. Itu enak. Itu lain lagi itu. Orang tua yang lain itu. itu beda. Ya, kita maksud orang tua bapak dan ibu kita. Nah, itu yang lahirin kita, yang buat kita. Kita harus dengerin gitu. Itu dari sisi anak ya. Kalau dari orang tua nih yang Mas inginkan, Mas kan sebagai anak nih, pasti kan ada yang Mas inginkan gitu. Orang tua pengennya tuh seperti apa sih menyikapi anak, terutama menyikapi Mas gitu. Mas tuh pengennya orang tua Mas tuh seperti apa sih? Kalau saya pribadi, saya pengen setiap orang tua itu kan punya, siapa sih yang nggak mau lihat anaknya sukses? Benar banget. Siapa sih nggak mau? Pasti Itu semua semua pengen orang tua, mau gimana pun orang tuanya, dia pengen anaknya punya masa depan yang baik. Pokoknya pengen yang terbaik untuk anaknya. Tapi harus seimbang dengan caranya, dan harus mengerti si anak juga. Nah, iya sih. Maunya si anak kayak gini, dan orang tua harus nimbangin nih. Gimana cara biar anak ini biar tetap kayak gini, tapi dengan cara yang asik juga, yang dia tetap enjoy jalaninnya. Nah gitu cuy ya, menurut saya. Jangan kayak dipaksa, kamu kuliah harus di jurusan ini, harus begini jalaninnya, harus begini. Tiba-tiba nanti si anak kabur tuh, hilang nggak tahu kemana, nggak jadi apa-apa. Itu Salah. Jadi terlalu keras pun juga akhirnya bisa bikin anak jadi berantakan ya. Berontak. Pasti. Kalau si anak gak setuju sama pendapat orang tuanya, kebanyakan ya pastinya berontak. Dan ketika berontak itu ya mereka udah mikirnya sendiri-sendiri, nggak mungkin mikir orang tua yang ini. Akhirnya ya udah egoismenya yang ditutamakan ya. Nah, jadi menurut saya sih intinya tuh ya guys ya, kita sebagai anak juga harus berani untuk bicara. Kalau misalkan kita nggak suka atau kita ingin seperti apa, kita berani bicara sama orang tua kita. Karena banyak banget kan anak-anak zaman sekarang yang dia disuruh tapi dia sebenarnya nggak mau, tapi sama dia dipendem itu nggak baik juga kan. Baik juga, itu bisa nyiksa sendiri sih. Iya, akhirnya nanti kalau kalian pendem, takutnya kalian stres bunuh diri atau kabur dari rumah, lebih hancur masa depan kalian, bro. Kelar cuy. Jadi lebih baik kalau ada yang kalian gak sukain atau ada yang kalian inginin, omongin, komunikasikan yang baik. Intinya komunikasi sih ya. Emang perlu komunikasi dalam suatu hubungan keluarga, itu perlu. Semua hal tuh komunikasi itu penting banget. Komunikasi yang baik tuh penting banget. Perlu banget. Dan untuk seorang tua sih, yang menurut saya juga sih, menurut gue yang penting tuh harus bisa jadi orang tua yang friendly sih buat anak. Banget cuy. Yang kayak orang tua jadi rasa temen ya guys. Tapi bukan berarti jadi kurang ajar. Bukan. Maksudnya jadi kita bisa cerita apa aja sama orang tua kita, jadi kita nggak stres gitu. Nah
Jadi orang tua juga ngerti apa yang kita mau, apa yang kita pengen gitu. That's right, man. Karena saya yakin banget Mas, banyak banget orang-orang di luar sana nih, teman-teman di luar sana, anak-anak muda gitu yang sekarang hidupnya lagi tertekan gitu karena dia menjalankan pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan dia gitu, kayak menjalankan pilihan orang tuanya. Itu banyak banget kan zaman sekarang Sedangkan gitu. si anak itu gak mau. Iya gitu kan. Jadi menurut Mas gimana tuh? Ya, kita harus bicara ya. Intinya komunikasi ya. Intinya komunikasi sih menurut saya, perlu banget komunikasi, tapi ya itu kembali lagi komunikasi dengan cara yang benar, Yang baik. jangan terlalu timbullah nanti Ya. tar Akhirnya perang. Berantakan hancur tuh. Pak. apalagi anak laki Anak lagi udah kan keras memang kan. nah, sama-sama keras. Oh, ini apalagi orang tua yang laki keras, yang si anak laki keras, jadinya api kebakaran. Jadi udah harus kan. saling bisa meredam ego masing-masing. Nah, Harus bisa iya. jadi air lah Nah, salah satu. salah satunya bisa. Jadi kalau misalkan ayah kalian, bapak kalian tuh keras ya kalian berusaha segimana mungkin agar lebih menahan diri gitu ya. Dan harusnya diiringi dengan pembuktian, iya gak sih? Bener gak sih? Benar bang. Jadi jangan cuman kayak kamu misalkan kamu harus ngelakuin hal A gitu. Misalkan kita nggak mau, kita pengen ngelakuin hal B, tapi kita nggak ada pembuktian apa-apa nih dari hal B ini nih. Ya orang tua nggak akan percaya juga sih. Kita sebagai anak harus fight juga sih. Iya, kita harus Bukan pembuktian. fight sama orang tuanya, bukan cuy. Kita harus fight bukan. sama keadaan. Itu. Kita harus berjuang untuk mewujudkan keinginan kita juga, biar benar. jadi pembuktian ke orang tua kita gitu. Biar ini saya bisa nih kayak gini. Jangan cuma sekedar nolak-nolak doang. Benar. Itu benar banget sih. Jadi kalau kalian misalkan kayak disuruh kuliah jurusan kedokteran, sedangkan kalian pengennya ke seni gitu kan, ya kalian kasih pembuktian juga gitu loh. Kalian punya passion di seni, kalian bisa membuat apa, bisa menciptakan apa gitu. Kasih penjelasan, dan yang terpenting adalah penjelasan. Setelah penjelasan Kasih pembuktian. Iya. Jadi biar orang tua juga akhirnya bisa mengerti. Bisa percaya. Karena kalau cuma penjelasan doang tapi nggak ada pembuktiannya juga sulit. Percuma Karena nggak ada hasilnya gitu. hasilnya. Tapi kalau ada hasilnya, ada pembuktiannya lah, paling enggak orang tua pasti akan percaya dan mengerti sih. Itu pasti. Sekasar-kasar orang tua ya pasti akan ngerti sih sama apa yang kalian pengen, apa yang kalian mau sih. Itu pasti. Jadi intinya sih dari pembahasan kita nih, komunikasi dengan orang tua dan anak orang tua dan orang tua anak harus baik ya kan. Dan pembuktian, si anak harus berikan pembuktian. Jangan langsung marah-marah aja. Nah, pokoknya dalam keluarga itu yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Jangan dipendem. Nanti kalau ada masalah jangan dipendam cuy. Itu bahaya banget sih, soalnya banyak banget kan nih kasus-kasus. Mentalnya anak soalnya. Iya, soalnya banyak banget kan kasus-kasus kayak anak-anak zaman sekarang akhirnya bunuh diri, terus larinya ke drugs kan, akhirnya ya ujung-ujungnya kan bakal bunuh dirinya dia juga kan. Itu sih karena kan kurangnya komunikasi kan dari orang tua. Iya. Kurang kedekatannya juga. Kurang kedekatan karena si orang tua banyak juga nih kan, contohnya misalkan kayak orang tuanya karena sibuk gitu kan kerja, akhirnya kurang komunikasi dengan si anak, sedangkan jadi si orang tua nggak tahu keinginan anak seperti apa, akhirnya jadi memaksakan kehendak si orang tua boleh, gitu karena dia tidak mengenal anaknya. Sebenarnya nggak boleh banget tuh orang tua kayak gitu, jangan. Boleh cari uang tapi harus ya seimbang lah. Ngurus anak juga harus seimbang. Itu juga. Nah, itu. Karena kita sebagai anak nih, kita kan di sini juga sebagai anak ya, nggak butuh cuma sekedar uang sih. Ya gak sih? Ya uang kita butuh, tapi kita juga perlu perhatian, kasih sayang, komunikasi gitu kan. Benar. Karena kalau uang banyak orang tua nih, tapi dia nggak tahu kita, nggak kenal kita, dia nggak tahu kita mau gimana, akhirnya nggak ada gunanya juga uangnya. Nah, itu dia. Ya kan? Itu yang perlu adalah kasih sayang. Iya. Orang tua, bukan orang tua. Bukan orang tua yang botak, jenggotan ya guys. Ini orang tua yang benar-benar bapak ibunya. Yang itu warna ungu, bukan. Orang ungu putih ada. Bukan itu. Orang tua asli. Orang tua asli bapak ibu kita. Itu penting sih, harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi jadi. Karena orang tua juga jangan terlalu mentingin materi karena kalau materi doang tapi kita nggak mengenal anak kita, nggak ada gunanya gitu. That's right. Uangnya banyak, bisa sekolahin anaknya jadi dokter, tapi anaknya nggak mau jadi dokter, kan nggak ada gunanya, sia-sia. Nanti anak-anaknya nggak jalanin, nggak enjoy, stres, bunuh diri atau lari ke drugs, mati. Buang sia-sia uangnya. Dan yang paling perlu ini, yang terpenting adalah orang tua nggak boleh mengekang anaknya. Kalau membimbing, ngarahin dan ngasih tahu kayak gini boleh. Itu boleh. Tapi kalau ngekang jangan. Cuy, anak semakin dewasa semakin jadi. Jadi harus diiringi dengan penjelasan dan pengertian. Dampak negatif, positif, dan penjelasan kayak gini. Kenapa kamu nggak boleh kayak gini? Kenapa kayak gini? Harus dijelasin. Jadi biar si anak ngelarang ya. Iya benar.
Jadi biar si anak juga akhirnya bisa memilih gitu loh. Oh mana yang baik, mana yang tidak. Biar kita juga bisa berproses kan. Nah, Gak cuma sekedar diarahin. itu boy. Iya gak sih? Itu Kita kan boy. juga perlu berproses sendiri. Kita juga perlu berjuang sendiri. Gak cuma sekedar Nah. diarahin. Nah, Halo kamu harus ke sana enggak gitu. Nah. Lebih baiknya kalian sebagai orang tua nih, mungkin ada orang tua yang dengar podcast kita nih. Walaupun kayak sih nggak mungkin ya. nggak mungkin, teman, anggap aja ada. Jadi buat orang tua juga nih, kalian juga harus bisa apa tadi? Bisa nggak ngekang Nggak lah. ngekang Nggak ya, bisa ngasih ngekang. pilihan karena Nah, biar enjoy ya. Kalau si anak lagi sendiri, samperin lah, ajak ngomong lah, terus ya apa dikasih tahu ini ya arahan. Kalau si anak punya masalah, tanyain. kita tanyain punya masalah apa sih, kayak gini, terus dengerin, ibaratkan ya biar kita jadi itu, biar orang tua biar jadi apa pendengar juga, nggak Jadi cuma asik pak. dan harus ngasih pilihan juga gitu, kayak misalkan kamu jangan narkoba ya, karena narkoba tuh nggak baik buat badan, narkoba tuh nggak baik buat kesehatan gitu. Otomatis kita sebagai anak kan akan berpikir, ya kan? Narkoba tuh kayak apa Oh sih? iya bener ya, narkoba tuh oke, sebelumnya kita berpikir narkoba tuh kayak apa ya, kok orang tua kita ngelarang gitu ya. Terus pas orang tua ngasih penjelasan narkoba tuh ini zat kimia bisa merusak tubuh, merusak kesehatan. Akhirnya kan kita memilih, oh iya, nggak usah narkoba deh, narkoba nggak baik. Itu karena adanya penjelasan, ada pengertiannya. Iya, benar. Kalau kayak dilarang-larang doang, akhirnya kita nanti jadi makin penasaran, bro. Makin nyoba, bro. Makin pengen. Dan nggak tahu yang dicoba apa, bro. Yang Iya. enak ataupun yang rusak badan. Nah, itu yang paling jadi, bahaya. Intinya orang tua juga harus bisa memberikan pilihan, Ya. penjelasan, dan harus memberikan pilihan. Jangan cuma sekedar kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Bro, kita ini bukan prajurit perang, bro. Nah, ya Yang harus selalu tunduk sama jenderalnya. Itu para orang tua dengerin. Jangan sakit hati karena kita kayak gini, bukan. Kita sebagai anak juga kayak gini gitu loh. Pengennya kayak gini cuy. Jangan ya gini lah. Tapi si anak juga jangan cuman mau didengar aja, tapi ya si anak juga harus mendengar juga keinginan orang tuanya. Intinya harus saling komunikasi dan harus meredam egoismenya masing-masing sih. HP itu komunikasi bukan Gak ada urusannya maaf. Enggak. Ya ini komunikasi secara langsung. Face Itu harus to face. penting dan harus mengurangi egoismenya kalian masing-masing. That's right, Itu sih yang akan sedikit mengurangi adanya perselisihan di dalam keluarga, terutama anak dan orang tua. Komunikasi. Walaupun perselisihan itu pasti ada. Ya. Cuman jalan keluarnya yang kita sekarang cari kan jalan keluarnya. Kita menghindari perselisihan itu nggak mungkin. Yang nggak bisa hindar Kita harus hadapin, dan yang sekarang harus kita cari tahu itu jalan keluar. Jalan keluar itu dengan komunikasi yang baik, terus dengan orang tua juga harus dengarkan apa kata seorang anak. Jadi dan harus mengurangi egoismenya masing-masing. Nah, gitu ya dari kita nih. Cuy. Shout out. Peace out. Yeah. Ketemu di podcast selanjutnya. Ting dulu. Ting 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 ting.